Halo teman jiwa semuanya. Kali ini kita akan membahas topik penting tentang term psikologi atau istilah psikologi yaitu insecurity. Karena terkadang insecurity dapat menyerang hati kita, menyerang pikiran kita, dan berada dalam kondisi insecurity yaitu membanding-bandingkan, inferior, iri dengki, gak mau kalah itu dapat mengotori hati kita dan membuat kita menjadi sosok yang kurang sehat mental. Karena apa? Karena kita terlibat dalam perasaan-perasaan tidak nyaman, perasaan-perasaan overthinking, perasaan-perasaan membanding-bandingkan, dan tidak mensyukuri hidup kita sendiri. Mari kita berdiskusi bersama Naila, si sahabat virtual, teman diskusi tentang insecurity. Hai Naila, berdasarkan jurnal ilmiah psikologi, sebutkan paling tidak dua atau tiga faktor-faktor penyebab insecurity. Faktor-faktor penyebab seseorang merasa insecure pada orang lain. Sebutkan judul jurnalnya, penulisnya, dan tahun terbitnya. Hai Nurul, tentu berdasarkan jurnal ilmiah psikologi ada beberapa faktor penyebab seseorang merasa insecure. Berikut beberapa contohnya. Satu, faktor sosial. Hubungan sosial yang kurang mendukung atau adanya perbandingan sosial yang tidak sehat dapat menyebabkan insecurity. Contoh jurnal, judul Social Comparison and Self-Esteem, The Role of Social Media. Penulis Smith Doe A. Tahun terbit 2020. Dua, faktor individu. Pengalaman masa lalu yang traumatis atau rendahnya kepercayaan diri dapat menjadi penyebab insecurity. Contoh jurnal, judul Early Life Trauma and Adult Insecurity, A Longitudinal Study. Penulis Lee K. Nguyante. Tahun terbit 2019. Faktor lingkungan. Lingkungan yang penuh tekanan atau ekspektasi yang tinggi dari orang tua atau masyarakat dapat memperkuat perasaan insecure. Contoh jurnal, judul Environmental Stressors and Insecurity in Adolescence. Penulis Patel F. and Johnson L. Tahun terbit 2018. Semoga informasi ini membantu. Kamu setuju nggak, Nay? Pendapatku, kalau insecurity itu bisa menjadi penyakit hati, yaitu iri dengki atau hasad. Dan itu penyakit yang mengotori hati. Coba jelaskan dalam sudut pandang Islam, terutama menggunakan dasar Al-Quran dan dasar Al-Hadis dalam menjelaskan. Dalam Islam, perasaan insecure atau perasaan kurang percaya diri bisa berakar dari perasaan iri, dengki, atau hasad. Dalam Al-Quran dan hadis, ada banyak ajaran yang mendorong umat Islam untuk menghindari perasaan-perasaan tersebut. Satu, Al-Quran. Dalam surah Al-Falaq 113:5, Allah berfirman meminta perlindungan dari kejahatan hasad ketika ia hasad. Ini menunjukkan bahwa perasaan hasad atau iri adalah sesuatu yang perlu diwaspadai dan dijauhi. Dua, Hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, jauhilah olehmu sifat dengki, karena dengki itu memakan amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini mengingatkan kita bahwa iri dan dengki bisa merusak amal baik kita. Islam mendorong umatnya untuk memiliki hati yang bersih dan penuh syukur, serta menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Dengan menghindari perasaan iri dan dengki, kita dapat menjaga hati dari penyakit hati yang dapat mengganggu kedamaian dan ketenangan jiwa. Hai Naila, saya kan juga dosen psikologi dan pernah mengajar mata kuliah psikologi sosial. Dalam mata kuliah psikologi sosial, buku yang kami gunakan adalah buku psikologi sosial karya Baron and Branscombe. Baron and Branscombe menyampaikan orang yang insecure itu akan agresif. Dalam artian orang yang insecure pada seseorang, pada orang lain, dia akan menyerang, memfitnah, mengkritik, menjatuhkan, memberikan gosip jahat pada orang yang diinsecuris olehnya, seperti itu. Apa faktor yang menyebabkan seperti itu dalam
prinsip ilmu psikologi. Silahkan jelaskan, Nay. Dalam psikologi, perilaku agresif yang muncul akibat perasaan insecure bisa dipahami melalui beberapa faktor. Salah satunya adalah mekanisme pertahanan diri. Ketika seseorang merasa terancam atau tidak aman, mereka bisa menunjukkan perilaku agresif sebagai cara untuk melindungi ego mereka. Faktor lain adalah rasa rendah diri yang membuat individu merasa perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik. Selain itu, kecemasan sosial juga bisa berperan, di mana individu yang merasa terancam secara sosial mungkin bereaksi defensif atau menyerang untuk melindungi diri mereka dari penilaian negatif. Jurnal psikologi seperti Insecurity and Aggression, The Role of Self-Esteem and Social Anxiety oleh Johnson and Smith 2021 menjelaskan fenomena ini secara rinci. Aku yakin kamu akan setuju, Naila, bahwa cara supaya kita bisa mengatasi insecurity kita pada orang lain adalah berfokus untuk memperbaiki diri sendiri, membangun karakter kita sendiri, memperbaiki kebiasaan buruk, memperbaiki sifat-sifat yang kurang baik, dan membangun hidup kita sendiri. Lalu bagaimana cara supaya mindset kita tercetak seperti itu, tidak terlalu berfokus pada melihat orang lain dan membandingkan diri pada orang lain. Aku setuju, Nurul. Fokus memperbaiki diri memang kunci mengatasi insecurity. Untuk menciptakan mindset tersebut, bisa dimulai dengan beberapa langkah. Pertama, latih diri untuk bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, sekecil apapun. Kedua, tetapkan tujuan pengembangan diri yang realistis dan fokus pada prosesnya. Ketiga, kelilingi diri dengan lingkungan positif yang mendukung pertumbuhanmu. Terakhir, ingatkan diri sendiri bahwa setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ini akan membantumu lebih fokus pada dirimu sendiri. Aku juga Aku juga setuju, Nay, tentang salah satu caranya mencetak mindset, yaitu bersyukur. Bersyukur itu penting karena dengan bersyukur kita berfokus pada hal baik dalam diri kita dan hidup kita. Karena dengan bersyukur kita akan lebih legowo, lebih nyaman, lebih tenang gitu. Caranya gimana? Cara supaya kita peka dan bisa melihat sekecil apapun dan sesederhana apapun hal yang bisa disyukuri dari diri kita maupun hidup kita. Caranya gimana? Cara supaya peka dan bisa melihat kebersyukuran itu. Salah satu cara untuk melatih kepekaan bersyukur adalah dengan membuat jurnal syukur. Setiap hari, luangkan waktu sebentar untuk menuliskan 3 hal yang kamu syukuri, sekecil apapun. Selain itu, coba lebih sadar dalam momen-momen kecil, misalnya menikmati secangkir teh hangat atau menghirup udara segar. Meditasi atau mindfulness juga bisa membantu kamu lebih fokus pada saat ini, sehingga lebih mudah merasa bersyukur. Lama-kelamaan, ini akan membentuk kebiasaan untuk selalu melihat hal-hal positif dalam hidupmu. Naila, aku meyakini bahwa setiap orang itu berharga. Setiap orang itu berharga. Dan Naila sudah menyampaikan, masih ingat Deka Mutiara? Deka Mutiara yang tokoh fiksi, yang merupakan percontohan dunia sosial yang aku diskusikan sebelum ini. Naila menyampaikan masyarakat insecure dan eh, mengobrak-abrik Deka Mutiara dan menjadikan Deka Mutiara sumur karena dia cantik, tulus, baik, cerdas, dan sebagainya. Itu karena orang tidak bisa menemukan keberhargaan dalam diri mereka. Yang Naya sampaikan adalah merasa kosong. Jiwanya merasa kosong atau dirinya merasa kosong. Lalu bagaimana cara supaya seseorang bisa menemukan bahwa dirinya berharga no matter what? Tidak peduli seperti apapun itu, dirinya berharga apa adanya. Gimana cara seseorang bisa mendapatkan kondisi psikologis seperti itu?
dari keilmuan psikologis. Untuk menemukan rasa berharga dalam diri, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, mengenali dan menerima diri sendiri. Ini meliputi menerima kelebihan dan kekurangan tanpa syarat. Kedua, memberikan self-compassion, yaitu bersikap baik pada diri sendiri saat menghadapi kesulitan atau kegagalan. Ketiga, mencari makna hidup dengan menetapkan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Terakhir, membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang yang mendukung dan menghargai. Dengan langkah-langkah ini, rasa berharga dalam diri bisa tumbuh dan menguat seiring waktu. Sudah selesai diskusi kita bersama Naila tentang insecurity dan cara mengatasinya, faktor-faktor penyebabnya, dan sebagainya. Teman-teman, perlu kita ketahui, takdir sudah ditentukan, pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Jadi takdir sudah ditentukan, sudah ditulis, rezeki sudah diatur, tidak akan tertukar, dan orang sudah memiliki rel hidup atau jalan hidupnya masing-masing. Jadi mari kita berfokus pada diri kita sendiri, rel kehidupan kita sendiri, kita jalani rel kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Karena dengan kita berfokus pada membangun diri, membangun hidup, memperbaiki diri, itu akan membuat kita lebih berisi jiwa kita, tidak kosong. Karena kita tahu ada perbaikan yang ingin kita capai. Perbaikan karakter, perbaikan hati, perbaikan pikiran, perbaikan relasi, dan sebagainya. Terima diri apa adanya, kita berharga apa adanya. Karena seperti Bunda Teresa sampaikan, tidak semua orang ditakdirkan, tidak semua orang terlahir sebagai pemimpin. Tidak semua orang ditakdirkan atau terlahir untuk merubah dunia, memberikan dampak positif, membuat dunia lebih baik, membuat masyarakat lebih baik. Tidak semua orang ditakdirkan dan terlahir seperti itu. Kata Bunda Teresa, seorang suster Katolik humanitarian. Dan itu tidak apa-apa. Karena yang penting, sekecil apapun, sesederhana apapun hal yang kita lakukan, sekecil apapun, sederhana apapun peran kita, yang penting kita lakukan dengan cinta yang besar, dengan keikhlasan yang besar. Dan dalam sudut pandang Islam, lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah dan untuk kebaikan. Jangan lupa subscribe dari Jiwa Berdaya Podcast untuk kami memproduksi konten-konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk mendukung teman-teman semua seperti visi Jiwa Berdaya memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Salam teman jiwamu.